Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum masuk ke video, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Derderon Rusilantana Al, absen 16. Saya Mikael Ferdinand, absen 11. Saya Jonathan Rafael Suksmana, absen 18. Saya Joshua Nugra, absen 19. Saya Christopherus Wito Nugroho, absen 20. Kami dari kelas XTP 1. Video ini adalah video proyek ujian semester dari mata pelajaran Sejarah, Seni Budaya, dan Pendidikan Pancasila fase E semester 1 SMK Katolik Santo Mikael, Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan observasi di situs Sangiran. Ingin tahu keseruan kami? Ikuti kami. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di situs Museum Manusia Purba Sangiran. Ingin tahu keseruan dan informasi yang didapat dari kelompok kami? Ikuti video kami. Situs Sangiran terletak di Kebayan 2, Desa Krikilan, Kecamatan Kalicampi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Situs ini mulai dikenal sejak seorang peneliti asal Belanda mulai melakukan penelitian pada tahun 1934. Dulu daerah ini masih berupa hutan lebat dan tanah-tanahnya masih berbentuk bukit-bukit. Wilayah ini sampai sekarang telah berusia 1,8 juta tahun dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai situs peninggalan dunia. Dengan adanya situs ini di Indonesia membuktikan bahwa peradaban Indonesia merupakan peradaban yang tinggi, dan desa Sangiran terdapat banyak fosil manusia purba yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di daerah tersebut. Namun tidak hanya fosil manusia purba saja yang terdapat di situs-situs ini. Terdapat juga fosil fauna hewan laut, reptil, vertebrata. Semua koleksi yang berada di situs ini dilestarikan dengan baik oleh warga sekitar dan dijadikan destinasi wisata untuk menunjang perekonomian warga wilayah tersebut. Jadi di belakang saya ada lapisan tanah yang berusia 1,8 juta tahun. Lapisan ini merupakan lapisan vulkanik tertua di Sangiran dan juga menjadi pondasi dasar dari Museum Sangiran. Jadi dalam kurun waktu 1,8 juta tahun yang lalu, Sangiran memiliki berapa lapis tanah? Yaitu yang paling tua yaitu lempung biru karbonit, batu gamping, breksi laharik bawah, lampung abu-abu, diatome, lampung hitam, gresbeng, kongrat, pasir silang siur, trough, breksi laharik atas, dan endapan yang sekarang. Jadi di sini terdapat evolusi hominin. Jutaan tahun silam, sebagian primata mulai mengembangkan kemampuan berbeda. Mereka mulai berjalan dengan dua kaki dan menciptakan kebudayaan seiring bebasnya kedua tangan. Kemampuan belajar diturunkan dan garis evolusi pun diwariskan. Perjalanan manusia membuat pendahulu kita makin berbeda dari primata lainnya. Kisah panjang itu berjejak pada temuan fosil dari seluruh penjuru dunia. Jadi di sini terdapat yang paling tua, yaitu Australopithecus africanus, dan terdapat yang menengahnya, yaitu Homo habilis. Terus selanjutnya terdapat Australopithecus boisei, dan selanjutnya terdapat Homo erectus. Dan yang terdapat sekarang memiliki dua jenis, yaitu Cro-Magnon dan Homo sapiens. Jadi Homo erectus memiliki 3 jenis revolusinya. Yang pertama itu yang paling tua, yaitu arkaik, dan yang menengah adalah tipik.
dan yang paling mudah kita sebut progresif. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perjalanan manusia mulai dari jenis Homo sapiens dan jangan Homo erectus. Di sini bisa kita lihat bahwa Homo erectus mulai melakukan migrasi ke berbagai benua dan salah satunya ke negara kita atau benua Asia, dan dia mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di daerah sekitar sini. Lalu ada teori yang mengemukakan bahwa kaum manusia modern berasal dari kaum erectus, berhasil menghuni dan berevolusi di berbagai tempat di dunia. Kemudian ada teori yang mengemukakan bahwa kaum erectus tadi telah berevolusi dan sebagian besar mereka itu punah. Nah, yang berevolusi itu tadi menjadi kaum Homo sapiens yang disebut dengan teori pergantian atau replacement teori. Budaya-budaya Homo erectus. Yang pertama adalah penggunaan alat dari batu. Alat dari batu dibuat dengan dipangkas sehingga menciptakan tepian yang tajam. Yang kedua adalah penggunaan api. Homo erectus telah menguasai api, artinya mereka dapat membuat dan memanfaatkan api dengan biasanya untuk menghangatkan atau memasak daging hasil buruan. Nah, budaya yang ketiga adalah budaya perburuan. Budaya ini menggunakan alat-alat bantu seperti batu dan tulang-tulang hewan yang sudah dibuat menggunakan tepian yang lancip. Budaya yang keempat adalah budaya bertutur. Budaya yang kelima adalah budaya kanibalisme, dan budaya yang keenam ada budaya gubuk. Teori yang relevan dengan teori Nusantara adalah manusia wajak, karena mereka adalah hasil percampuran antara penduduk awal Jawa yang berciri seperti orang aborigin dengan pendatang baru di daratan Asia Tenggara yang berciri Mongolit. Selamat siang, saat ini saya sudah berada di situs Sangiran dan saya sudah dengan salah satu penjual di situs Sangiran. Ini dengan Bu siapa kalau? Dengan Bu siapa? Bu Samiem. Oke, dengan Bu Samiem. Ini kan ada banyak barang di sini, Bu. Ini barang yang khas sini itu, khas Sangiran itu yang mana, Bu, kalau boleh? Ya, ini batu sangir ini semua Sangiran. Batu-batu. Ya. Oke. Terus gini. Gantungan kunci nggih. Gini ya. Jadi ada batu, gantungan kunci sama patung nggih. Ya. Oh, Nah, ini kapak. Oh, kapak. Ya, ini kan buat tidur, jadinya sangir itu ini sangiran. Terus gelang-gelang ini asalnya dari batu gini.
kayu-kayu ini yang merah ruby ada itu. Berarti ini memang pengrajinnya di sini atau Ya, ada pengrajin di dari sini luar? semua. Oh, pengrajinnya dari sini juga. Ini kalau selain di sini keseniannya ada apa saja, Bu? Mungkin tari atau Tari apa? ada. Ada tari apa itu, Bu? Tari purbakala. Oh, tari purba. Iya. Nggih. Mungkin ada wayang juga kayaknya nggih. Kalau wayang ada enggak? Enggak ada ya wayang. Oh, enggak ada wayang. Oh, wayang kulit. Wayang kulit, kalau wayang orang enggak ada. Oh, nggih. Sudah, terima kasih nggih, Bu. Oh iya. Nggih, Bapak Rusdi. Niki warga nopo? Asli sini mas. Asli sini. Asli sini asli Oh. kelahiran di Sangiran Krikilan Kalijambi Sragen. Oh, Ya. oke. Nah, setelah adanya situs Sangiran ini, kalau boleh tahu dampaknya bagi masyarakat Nah, itu apa, Pak? dampaknya kita bisa membawa ekonomi. Artinya membawa ekonomi itu meningkatkan taraf hidup, khususnya orang Sangiran, bisa untuk penghasilan mas. Mulai dari ya jual-jual Jualan souvenir sama itu. sapel, ada yang jualan kuliner itu. Ya, kalau dulu kalau boleh tahu sebelum pandemi itu bisa rame, Ya sebelum pandemi alhamdulillah mas rame, tapi pas pandemi kan tutup satu tahun 8 bulan. Nah, habis ini mulai mas, Oh, jadi habis belum normal, tapi sudah ada peningkatan. Mau rame lagi. Oh iya. Ya puji Tuhan, berarti dampaknya situs Sangiran ini cukup baik untuk masyarakat sekitar dan cukup baik ya. Iya, matur suwun nggih, Pak. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami pada hari ini. Kiranya informasi yang kami dapat bermanfaat. Bye bye.